Shalom semuanya, terima kasih Praise and Worship, terima kasih sekali lagi. Tapi saya mau menahan satu orang, pemain musik legendaris kita, Pak Ade. Jangan dulu turun ya Pak Ade ya. Nah, jangan dulu turun Pak. Haleluya. Baik sih dulu Pak Ade ya. Nah ini bukan mau dikerjain Pak, tapi kita bersyukur, berterima kasih hari ini boleh bersama-sama Pak Ade melayani Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya nanti akan bicara sedikit dengan Pak Ade, karena saya kenal beliau ini sejak tahun 2003 ya. 2003 Bapak Ibu, hari ini 2023. Berapa tahun sudah? 20 tahun Bapak Ibu. Saya kenal beliau ini ketika pada waktu itu bekerja di salah satu insurance ya. Ya kan, coba boleh kesaksian sekitar 2 sampai 5 menit boleh lah. Kok bisa bertahan sampai sekarang gitu loh, kok tetap bisa melayani main musik gitu loh. Dan sekarang sudah punya cucu loh ya? Belum. Oh belum ya? Akan, karena anaknya kemarin jadi Tuhan Yesus tuh, luar biasa. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu kan? Ada yang mau disampaikan? Lagi kurang enak badan. Kurang enak badan. Nah Bapak Ibu, Pak Ade Setiawan, ini juga adalah dulu, mudah-mudahan nanti akan lanjut lagi, pimpinan majalah Psalm 21. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca ya Psalm 21 Magazine, nah Pak Ade lah orang yang ada di belakang tersebut. Kenapa? Karena beliau dulu pernah bekerja sama dengan Harian Berkat ya. Nah Harian Berkat kita juga pernah muncul logo Psalm 21 dan tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Ada yang protes, kok bisa ya logo Kristen masuk di situ. Nah berkat beliau ini juga. Nah 2 anaknya saya tahu persis karena ikut sekolah minggu, saya ngajar tuh si Doni yang kemarin jadi Tuhan Yesus tuh. Fotonya dilihat seluruh dunia loh ya. Karena masuk di CNN, ya kan? Kemarin Paskah ketika dia panggul, gak tahu itu dipukul beneran enggak ya. Belakang sih ada dikasih pelindung kayaknya. Makasih buat tim kreatif yang luar biasa. Nah ini Pak Ade punya 2 anak ya. Dan salah satu ada Doni, kemarin juga tetap aktif dalam pelayanan. Bolehlah cerita sedikit sampai saat ini bisa tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bung Kardi yang telah beri saya waktu untuk berbicara. Saya bergabung ya sekitar 2003, 20 tahunan ya. Di mana saya memang dulu ketemu Sukardi, pernah ke kantor kami lah ya di insuren. Ya namanya juga setelah insuren saya juga banyak juga di tempat lain, ada di media, di koran. Akhirnya Babe kasih saya kesempatan untuk bisa melayani sebagai pimpinan di majalah Psalm 21. Tapi sampai saat ini majalahnya sementara ini ya stop dulu nih semenjak COVID ya. Ya mungkin juga sekarang eranya sudah berbeda ya. Era media sekarang sudah lebih banyak di sosmed. Itu jadi salah satu pertimbangan saya juga ya. Tapi kalau memang ada waktu, memang ada ini tim Sukardi bersama tim memang ingin masih tetap mendukung, kami siap aja dengan ya dukungan dari jemaat-jemaat di sini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Pak Ade, terima kasih. Bentar ya Pak Ade ya. Jadi saya masih mau sekitar 1-2 menit lagi. Ini sekali lagi Pak Ade ini pimpinan Psalm 21 Magazine dan dia melayani dari awal itu adalah main musik, ya pemain musik. Dan kurang lebih ketika bergabung 2004, tidak lama kemudian langsung bergabung dengan tim utama ya PW ya. Tentu bersama dengan dulu ada seniornya, yang paling senior sekarang nggak kelihatan. Brother kita Rusdi. Iya. Nah, dan beliau ini luar biasa, bukan hanya beliau yang melayani, tapi juga anaknya juga tetap aktif.
Sekali lagi terima kasih Pak Ade, Tuhan berkati. Tetap sehat selalu, melayani terus. Beri kemuliaan buat Tuhan dong, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih Pak Ade tetap bisa melayani Tuhan kurang lebih 20 tahun. Nah, saya sebelum lebih lanjut ini saya mau menyapa dulu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Oh enggak, berarti jemaat semuanya. Yang sudah lama, mungkin ada yang udah 30 tahun kali di sini ya. Yang 30 tahun Pak Gideon kali. Ya, jadi kita sudah merayakan ulang tahun yang ke-30 tahun. Tahun ini akan ke-31 tahun. Dan ada Pak Ade yang sudah melayani kurang lebih 20 tahun. Tetap eksis, ya kan? Tetap terus melayani Tuhan. Nah, tadi ada kesaksian anak remaja tadi itu. Anak-anak remaja ini belasan nih kayaknya teenagers nih. Nah, saya senang sekali apa yang dialami itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi saya tergelitik dengan pertanyaan Pak Bek, waktu ibadah 21 hari kemarin, dia bertanya kepada salah satu orang, mana dulu yang WL, sisters itu, kakak adik. Kok nggak kelihatan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Actually, I have the complete news about that person. Saya punya berita tentang seseorang tersebut yang Babe tanyakan itu. WL, cewek, kakak adik, dulu di JG, begitu semangat. Dan sama persis ketika 20 tahun, 22 tahun yang lalu, 22 atau 23 tahun yang lalu, ada juga seorang yang anak remaja juga, belasan, 20-an, penari tamborin. Dan saya ingat, dan saya tahu persis, waktu kami dulu ibadah hari Sabtu jam berapa ya waktu itu persiapan, kalau kita persiapan mau pelayanan setiap Sabtu kan, pelayanan juga seperti itu. Ada yang berbahasa, dia bisa berbahasa roh itu indah, bagus, dia menari juga bagus. But now, tapi sekarang, what happened to her? Apa yang terjadi dengan dia? Jadi dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan, tentu di gereja sudah tidak bisa kita temukan. Ya kan? Nah, semangat dia awal mulai itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya begitu senang kalau lihat ada anak-anak muda yang dilawat Tuhan, yang tetap konsisten melayani Tuhan. 20 tahun, bukan waktu yang singkat loh. Bahkan tetap terus melayani Tuhan sampai tidak bisa lagi datang beribadah melayani Tuhan. Kalau itu diharuskan seperti itu. Artinya karena kondisi, ya kan, karena kemampuan sudah tidak mampu lagi. Tetapi tetap setia beribadah kepada Tuhan. Komsel kami, Pak Damin tentu ada di sana, kita tahu persis beliau itu. Dari sejak awal sudah hampir 30 tahun juga mungkin, 27-28 tahun bergabung dengan gereja ini, tetap setia kepada Tuhan, tidak terhilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, it's very good when you are serving God today. Ya, melayani Tuhan itu sangat baik hari ini. Tetap semangat, tapi harus dijaga. Jangan sampai, karena digital track record itu, rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus Bapak Ibu. Ya, saya kalau lihat, saya termasuk orang yang suka menyimpan rekaman, ya kan? Jadi kalau saya tayangkan rekaman saya, atau rekaman ketika dulu pelayanan 20 tahun yang lalu, videonya maupun gambar-gambarnya, dan saya perhatikan sekarang, kemana dia ya? Nah, tetapi ada rekan-rekan kita yang tetap luar biasa itu, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu dalam 21 hari kemarin kita mengalami satu hal yang luar biasa. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa kita juga pernah melakukan itu di tahun 2005. Dan catatan saya juga masih ada. Nanti saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, tapi pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada kita semuanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang melengkapi kita untuk 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Goal setting kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita kalau berada di kota Pontianak ini kita tidak akan lari kemana-mana.
Tadi sebenarnya saya ingin memanggil juga Brother Stefanus. Ada nggak Brother Stefanus ya? Mana? Brother Stefanus. Ini juga bersama-sama Pak Ade harusnya tadi dia. Saya nggak lihat, sorry, mohon maaf. Nah, saya kenal berdua orang itu sekitar 20 tahun yang lalu, ya sama-sama di satu insurance juga. Tetapi sampai saat ini tetap setia datang beribadah kepada Tuhan, karena saya tahu persis, saya kenal dengan Pak Ade itu, saya datang ke kantornya, dia di gereja mana dulu, saya tahu, kendaraannya pun saya tahu dulu, ya kan, karena tahun 2003, 2004 itu di Haji Abbas, kendaraan itu sampai-sampai saya hampir hafal semuanya. Si A pakai kendaraannya Kijang Krista, si B pakai mobil Jimny, warnanya hitam, warnanya seperti ini, si C misalnya pakai mobil sedan, pakai ada yang 1HL dulu, saya ingat juga itu 1HL, 1 Haleluya katanya ya. Nah, tapi beliau tetap setia kayaknya, memang pindah kota ya. Nah beliau itu dan saudaranya juga di sini ada Ibu almarhum ya. Yang 1HL ingat enggak Ibu? Siapa yang punya mobil 1HL? Saudaranya almarhum Pak Kim Tang ya. Si Sally, suami Sally, si Hanser ya, Pak Hanser. Nah, kemudian platnya 123 juga saya tahu punya brother Irwan kalau nggak salah ya dulu ya. Saking karena nggak banyak mobilnya, tapi kalau sekarang Bapak Ibu lihat mobil di situ, bisa hafal, bisa mobil-mobil tertentu aja, ya kan, yang setia pakai mobil tersebut. Nah, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berpanjang-panjang, saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, Your Life Grand Map. Apa Bapak Ibu? Your Life Grand Map. Nah, ini agak susah ya, ya. Saya tuh terbiasa menggunakan media seperti ini. Artinya peta besar hidupmu. Bapak Ibu ingin dari start hari ini tahun 2003 dan akan melihat sampai 2043 misalnya. Berarti 20 tahun ke depan. Apa yang Bapak Ibu ingin kerjakan dan laksanakan. Supaya ketika 2043 kalau kita masih sehat, Nyak Bapak masih sehat, kita masih berjumpa di sini kalau tinggal di Kota Pontianak. Kecuali kalau pindah tempat lain. Ya, pindah tempat lain di kota lain karena tugas, karena apapun. Nah, kita masih bisa tetap melayani Tuhan. Ya kan? Saya di sini baru 24 tahun Bapak Ibu, belum lama sih. Ya, bergabung tidak selama dengan Pak Gideon, dengan Pak Damin tadi ya. Nah, tema firman yang akan saya sampaikan hari ini adalah Your Life Grand Map. Peta besar hidupmu. Kalau bicara peta berarti kita harus mengetahui. Nah, ini agak-agak sedikit serius nih pengajarannya. Nah, maklum aja nih karena masih ya seperti itu yang kami dapatkan karena saya ini lagi belajar juga Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut. Coba kita lihat balik ya. Ya. Kita akan belajar kepada satu tokoh yang bernama Joseph. Ini gambarnya bukan ya nggak tahu itu asli atau enggak gambarnya ya. Ini Joseph. Kita baca firman Tuhannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 5. Bapak Ibu kalau bicara tentang Yosef, saya paling suka tokoh di perjanjian lama yang bernama Yosef. Selain Yosef atau Yusuf, juga ada namanya Daud atau David. Nah, baca dulu firman Tuhan ini, inilah kira-kira apa grand mapnya Joseph menurut saya. Kalau yang lain berbeda silahkan. Di Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu waktu bekerja berhasil apa mau gagal? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya orang Mesir itu bernama Potifar. Ya, Potifar. Kenapa disebutkan namanya? Dalam Alkitab kalau seseorang itu benar-benar terkenal, barulah disebutkan. Dituliskan namanya. Karena Potifar itu adalah seseorang yang sangat terkenal dan dikenal di Mesir pada waktu itu. Karena dia adalah kepala pengawal raja. Sekarang ini kayak Pak, siapa ya sekarang, pengawal presiden ya. Dan pas Pampres. Gak tahu, kalau dulu ada Pak Maruli Simajuntak, sekarang diganti lagi. Yang terbaru saya gak tahu juga ya. Nah setelah ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai siapa? Disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ingat, Bapak Ibu hari ini berhasil, yang buat berhasil itu bukan kekuatan sendiri. Siapa yang buat berhasil? Tuhan. Jangan lupa ya.
Saya juga sama. Ya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya. Kalau dapat kasih karunia daripada Tuhan, pasti itu akan ngalir kepada orang-orang juga. Karena kelihatan kasihnya. Frekuensi positifnya itu, aura positifnya itu nampak. Jadi akan disukai orang. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Masih skala kecil pada waktu itu Yusuf. Bapak Ibu kira-kira umurnya berapa ditaruh di sini nih? Kekuasaannya kecil karena memang waktu itu umurnya masih kecil. Ketika kalau lihat live grand map-nya menurut saya ini ya, usia Yusuf itu ketika dia 16 sampai 17 tahun. Inilah dia dibawa ke sini ini, di ayat yang dikatakan ini. Lalu ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Orang yang gak percaya saja, kalau kita ada anak Tuhan bekerja di situ, juga ikut terberkati dan diberkati Tuhan. Ya kan? Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Itu kehadiran seorang yang bernama Yusuf karena mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini ayat pembuka yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Kalau kita lihat live grand map-nya Yusuf, usia 16-17, kan kemerah-merahan katanya waktu itu kan. Disuruh bapaknya menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Tapi saudara-saudaranya, ada 10 saudaranya yang tidak senang sama dia. Gara-garanya apa? Dia mulai dengan satu start point. Poinnya itu dimulai dari ketika dia menceritakan mimpinya. Ini dimulai dari Yusuf menceritakan mimpinya. Mimpi itu apa Bapak Ibu? Mimpi itu apa? Sesuatu yang kita inginkan. Hasil mimpi itu biasanya proses dari pemikiran yang selalu kita pikirkan berkali-kali, maka muncul dia ketika kita tidur dalam mimpi. Kalau itu nggak pernah muncul dalam perasaan kita, maka itu hanya jadi mimpi biasa saja. Tetapi kalau dia itu selalu kita katakan, selalu kita pikirkan, kata Bapak dulu, katakan, pikirkan, rasakan, KPR terus, dia pasti muncul dalam sebuah mimpi yang indah, dan mimpi itu akan terekod dengan baik. Nggak tahan kalau nggak diceritakan. Maka harus diceritakan. Nah ketika dia ceritakan ini kepada ke 10 saudara-saudaranya, tidak termasuk Benyamin, ya kan? Saudara-saudaranya itu marah besar sama dia, kurang ajar kau Yusuf nih ya. Oh ini masih kemerah-merahan ya kan, masih budak kecil, masih remaja ya. Lalu yang kedua diceritakan juga kepada kepada orang tuanya. Membayangkan, masa kami orang tuamu harus datang menyembah kepadamu? Ya orang tuanya sih nggak marah, kesal aja gitu ya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, ketika live grand map itu dimulai dari titik 1 merah, ya titik ini nggak kelihatan nih. Lalu yang kedua, usianya kira-kira antara 17 sampai 25 tahun. Tadi dia bekerja di sini nih, ya mendapatkan karena dia dibuang, ya kan? Dia dibuang, hampir mati, bahkan ditaruh di sumur kering. Bapak Ibu kalau bicara tentang sumur kering, di padang gurun, jam-jam siang itu panasnya minta ampun. Di sumur kering itu biasanya tempat juga ular berbisa. Kalau salah-salah bisa juga terkena gigitan ular. Ya kan? Dibuang di situ. Awalnya mau dibunuh, akhirnya dibuang saja. Berjam-jam. Setelah itu datang. Kalau Tuhan ingin diselamatkan itu caranya tuh luar biasa. Tidak harus dari orang Kristen, tidak dari orang-orang terdekat. Dikirim orang Ismail, ya kan? Dikirim orang Ismail, dibawa ke Mesir. Dijual sama saudara-saudaranya, harganya 20 keping perak saja. Ya, hitung-hitungan sekarang mungkin 2 jutaan kali ya. Harga seorang Yusuf. Kemudian dia dibawa dan menjadi seorang budak di Mesir. Dijual lagi. Orang Ismail ini pasti pengen keuntungan. Mungkin dijualnya ke rumah Potifar itu, ya menjadi budak rumah Potifar itu mungkin dari beli 20 perak, sekarang mungkin dijual sekitar di atasnya itu pasti, paling enggak 50 atau 100 keping perak. Nah, pada saat dia sudah bagus, ini orang kalau orang udah baik itu, banyak orang yang tidak baik nggak suka. Ya kan, dia difitnah bahkan.
Salah satu yang memfitnah dia itu adalah orang terdekat, orang yang dia layani, yang bernama Nyopar, Nyonya Potifar. Istri Potifar itu tidak disebutkan namanya, ya kan? Kalau zaman sekarang pasti dia terkenal, ya kan? Kalau zaman sekarang pasti dia terkenal. Kenapa? Media sosialnya kan luar biasa. Barusan kita suguhkan tayangan video media sosial TV seseorang yang mirip juga kisahnya dengan Nyopar ini kan. Ada yang dikorbankan, namanya Joshua pula kan. Nah, terkenal akhirnya. Awalnya enggak tahu istrinya si FS itu siapa namanya kan. Nah, istrinya FS namanya PC. Ya kan? Luar biasa karena disorot terus diberitakan apa segala. Nah, kurang lebih ya kayak begini. Ya si Yusuf difitnah, harus masuk penjara. Di penjara tapi karena dasar orang baik, auranya tetap baik, dia menjadi seorang kepala Bapak Ibu di penjara itu, mengepalai semua para tawanan, ya kan? Dia dikelilingi sama orang baik, dia perlakuannya baik, kurang lebih berapa tahun dia di sana, bahkan ketika ada pelayan raja yang juga masukin dalam penjara, dia diberikan hikmat Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Ya kalau Bapak Ibu suka bermimpi, pelajarilah tentang mimpi itu. Siapa tahu jadi penafsir mimpi yang baik juga kan. Nah, tapi jangan pergi ke tempat yang togel Bapak Ibu. Nanti mimpi ditafsirin sama itu lalu pasang togel pula. Nah, di usia perkiraan saya ini 25 sampai 27 tahun, berarti sudah lumayan dong, sudah grown up, sudah mulai dewasa. Itulah seseorang dipersiapkan. Persiapkan di usia tersebut sehingga tepat pada waktunya, udah mature enough, sudah cukup dewasa. Yusuf ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di negeri yang bukan negeri dia. Di negeri, yaitu sebuah negeri yang sangat luar biasa sebetulnya, yang bernama Mesir. Karena Mesir ini sejak dahulu, dari dulu sampai sekarang, itu terkenal dengan disebut sebagai peradaban yang tidak pernah berubah, ya, peradaban yang sangat kaya. Nah, zaman Yusuf saja sampai sekarang juga Mesir itu masih ada dan orangnya itu juga, ya. Nah Bapak Ibu, kemudian kita tahu setelah itu kita tahu bahwa di usianya di atas 27 tahun maka dia diangkat menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Ya, saya nggak tahu pendidikan Yusuf ini apa, tapi dia belajar sama Tuhan. Ya, pasti orangnya takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, maka seperti inilah life grand map-nya Yusuf. Bapak Ibu, saya ingin sharing kepada kita tentang tentu ini my life grand map. Ya, nah ini saya. Ya, kalau saya melihat potensi diri saya itu ada beberapa ya. Nah, saya mulai dari start di sini. Di 2022 tahun lalu. Saya masuk menjadi mahasiswa. Ini yang sekarang ya. Nanti saya akan ceritakan yang 2005. Ya kan? Kemudian kalau perkiraan saya lulus sekitar tahun 2025 atau 2026. Sini ada Pak Kadis Sosial juga nih, sedang mengikuti S3 juga. 1 tahun dia kata saya Pak Golden Purba. Mudah-mudahan. Tapi ini saya dapat mata kuliah dari salah satu profesor ya, sehingga saya sampaikan juga tentang ini. Ya, saya dapatkan mata kuliah ini kayaknya ini bagus nih ya kan tentang kehidupan kita. Ya, saya posting. Kami dimintakan untuk membuat life brand map masing-masing tentang apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, life grand map saya itu sebetulnya dimulai dari Mazmur pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Bolehlah kita baca bersama-sama ya. Yang bisa baca katakan amin. 1, 2, 3. Mazmur 21 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Ayat 3 sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. 4. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas
kepalanya. Ayat yang kelima, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Ini masih ada sampai yang ke-12 ya kan. Tapi inilah yang saya alami Bapak Ibu. Ya Anda bisa membaca, Anda bisa melihat. Inilah yang menurut saya grand map saya nanti sampai dengan tahun 2035. Karena di tahun 2036 saya sebagai ASN itu pensiun. Umur 60, saya yakin saya pasti masuk di sampai situ. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi yang para penari ini anak remaja ini boleh di setting grand map-nya. Di usia 20 tahun seperti apa, di usia 30 tahun seperti apa, di usia 40 tahun seperti apa. Ya, supaya ketika hari ini, maka tadi saya panggil Pak Ade itu, saya tanya sama dia, udah punya cucu apa belum? Kan kira-kira gitu ya. Nah, ketemu sama dia 20 tahun kemudian bukan bicara anak lagi kan, karena anaknya sudah ada. Ya. Nanti kalau ketemu 40 tahun lagi, siapa-siapa teman gitu, kira-kira masih hidup gitu. Nah, Bapak Ibu ini yang live grand map saya. Nah, saya akan sampaikan satu kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dasar saya hari ini. Ini Alkitab saya ini. Bahasa Inggris saya beli tahun 2004. 19 tahun yang lalu. Dan saya terus membaca Alkitab. Ada enggak berhenti? Ada juga. Jadi saya pertama kali membaca Alkitab itu tanggal 13 bulan 1 tahun 2004. Ini Bapak Ibu. Tanggal 13 Januari 2004. Pertama kali saya bukan membaca Alkitab yang lain juga, yang bahasa Indonesia juga saya pernah baca, dan selesai juga. Tapi ini khusus yang bahasa Inggris yang saya beli di toko Metanoia, tokonya Pak Irwan Allen. Mana Pak Irwan ya? Ada enggak? Brother Irwan nih. Nah, tahun 2004 saya beli itu. Dia Metanoia itu udah lama, udah puluhan tahun juga. Nah, saya baca pertama kali selesai, tahu enggak Bapak Ibu tahun berapa? Nih, tanggal 3 bulan 12 2005. Ini pertama kali baca selesai, saking susahnya baca Alkitab. Mau setahun lebih. Susah baca Alkitab ya. Nah, saya baca tanggal ini, tanggal 13 bulan 1 2004, selesainya tanggal 3 bulan 12 2005. Hampir mau 2 tahun menyelesaikan pertama kali baca Bapak Ibu. Lompat-lompat, kadang-kadang baca hari ini, seminggu kemudian tak baca. Baca lagi, tapi kita harus gigih. Setelah tahun 2005, maka ada di tahun ini, 2000 mana ya? Seterusnya ada 2006 nih. Nah, ini 2007. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, saya baca Alkitab sampai di mana? Menyelesaikan ini kejadian ya. Kejadian. Ini sudah yang ke-19 kali. Harusnya dia ke-19 kali ini. Tanggal 27 November 2022. Ini dimulai dari kejadian. Dimulai dari kitab Kejadian. Nah, penting membaca Alkitab itu. Apa kata Yosua? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan dari Tuhan yang Tuhan janjikan tadi, apa yang kita akan lakukan itu tidak terlepas dari merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak terlepas dari kita harus membaca firman Tuhan. Yusuf dulu mungkin tidak pegang Alkitab seperti yang kita pegang saat ini. Tetapi dia selalu akan merenungkan karena dia dapatkan dari pengajaran bapaknya. Ya. Ini sudah yang ke-19 kali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini saya menyelesaikannya 27 November 2022. Ini yang ke-18 kali. Yang pertama itu nih, tanggal 2 Desember 2005. Ya, dari bacaan pertama tanggal 4 Januari 2004.
2005, sorry. 2004. Nah ini yang pertama, kemudian ada yang kedua, 2007, ada yang ketiga, saya selalu tuliskan kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu, tulisan saya sangat bagus bagi saya sendiri. Kalau bagi yang lain ya, yang penting bisa baca gitu kira-kira ya. Nah, penting baca firman Tuhan. Nah ada satu catatan nih, Bapak Ibu, nih ada, success is my right, only 21 days, day 10. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, kita pernah melaksanakan doa 21 hari juga, tahun 2005. Dan ini di Alkitab Terhesa itu saya catat nih, hari yang ke-10. Ini sudah rutin bacanya, hari 1, 2, 3 sampai hari yang ke-21. Hari yang ke-21 juga saya lihatkan. Nah ketika saya membaca Alkitab juga Bapak Ibu, berbeda-beda tempatnya. Nah ini, misalnya ini Hotel Alum Tangerang, 16 November 2018. Ada di Grand Sahid, Hotel Jakarta, 25 November 2019. 18, 19. Ini juga misalnya ada di Sahira Hotel, Jakarta. Ya, di hari yang sama, maksudnya di pasal yang sama, bisa di tempat yang berbeda. Ada di bagian lain saya pernah membaca itu di Manado, di Medan, Jakarta, Yogyakarta. Ya, hampir di bulan yang sama. Tapi saya nggak tampilkan di sini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal yang ke-1 ayat 2. Apa Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anak-anak remaja, maka saya paksain anak-anak saya itu juga harus membaca Alkitab. Anak yang cewek dua-duanya itu sudah selesai baca Alkitab, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini juga nanti kalau bisa ini, yang saya titip pesan sama koordinator penari, dance, apa segala, wajibkan anak-anak itu baca Alkitab. Ya kan, dicek juga pergaulannya. Jangan dia pacaran sama yang gak seiman. Ya, nanti dia hilang. Padahal videonya kalau kita putar masih tuh. Luar biasa menyembah Tuhan. Tetapi hari ini kita tanya dia ada di mana? Sudah ikut puasa. Ya kasihan loh. Nah titip kepada PW apa segala itu. Anak saya juga aktif tuh pelayanan. Ya paksain mereka juga, tanda kutip ya. Harus baca firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan. Ya. Harus seimbang. Skill oke, tapi juga iman oke. Baca Alkitab harus oke juga. Penting sekali Bapak Ibu untuk dasar kita supaya kita kuat. Orang tua punya peran penting. Mama saya umurnya sekarang 78 tahun. 77 atau 78 tahun. Pekerjaan dia hari-hari, pagi dan sore berdoa buat anak-anaknya. Dia tidak terdidik karena dia tidak pernah ikut bangku sekolah, tidak pernah sekolah. Tetapi kalau dia disuruh berdoa di gereja, di kampung ya, kalaupun dia berdoa di sini, bisa juga berjam-jam dia berdoa. Dan dia selalu mendoakan kami, mendoakan saya, mendoakan kami anak-anaknya, dan cucu-cucunya, dan sekarang sudah punya cicit. Maklum di kampung kan, menikah usia 18 tahun, sekarang udah punya cicit, dan generasi keempat dia masih bisa lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali. Ibu-ibu, set your kehidupan kita hari ini kita setting. Penting sekali. Supaya hari ini menari tamborin dengan luar biasa. 20 tahun lagi masih menari tamborin lebih luar biasa. Hari ini jadi singer, jadi WL di sini. 20-30 tahun lagi masih memimpin pujian, masih melayani seperti Pak Ade tadi dengan luar biasa. Jangan hari ini luar biasa menyembahnya, wah ternyata tidak sampai 5 tahun sudah ikut puasa saya bilang. Atau sudah tidak kelihatan lagi pelayanan. Gak ngerti juga. Nah harus di set kehidupan kita. Jangan lupa firman Tuhan, ini dasar utama. Jangan lupa, bisnis apapun yang kita lakukan, kalau nggak didasari firman Tuhan, maka kita akan melihat kejatuhan. Bisa naik tinggi, tetapi tidak selamanya tadi dikatakan dalam Yosua itu, dalam Mazmur. Itu seterusnya dan selamanya.
Kita masih diberikan umur yang panjang, menikmati supaya kita menjadi berkat selamanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya setting tahun 2005. Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf saya tidak berusaha tidak untuk menonjolkan diri, tapi ini yang saya alami. Kehidupan kita itu harus seperti itu dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang tidak dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita ini harus menjadi surat-surat Kristus yang dibaca orang. Hari ini saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, 18 tahun yang lalu saya menulisnya, tahun 2005. Tahun 2005. Lihat, inilah mimpiku. Ada berapa? Ada 16. Tapi ada yang saya perbaharui tanggal 10 bulan 1 2006. Ada yang saya perbaharui tanggal 3 bulan berapa nih? 11 2008. Ya kan? Bapak Ibu perhatikan, ini ada yang saya tutup ya. Ini ada rumah 2 lantai, saya tutup. Nah, ini udah ada belum dalam proses? Ini kuliah sampai S3, udah belum? Belum selesai, tapi dalam proses. Ya kan? Mobil sedan, waduh zaman itu pengennya mobil Suzuki Baleno 2002, ketinggalan. Padahal saya Indonesia 2005. Dapat enggak mobilnya? Sedan Balenonya? Enggak dapat Bapak Ibu, karena salah tulis. Tapi diganti mobil yang lain ya. Mobil Baleno zaman itu saya ingat, kenapa saya suka waktu itu, saya ingat Bro Johan tuh tahun 2006 atau 2005 itu pakai Suzuki Baleno. Zaman itu masih oke. Tapi sekarang oke juga sih ada mobil Baleno juga. Nah, Bapak Ibu, ini penghasilan per bulan. Saya sebenarnya malu, kenapa saya tutup? Waktu itu ya gaji 2005 ya 2 jutaan gitu kira-kira. Jadi tidak terlalu besar sebenarnya, tapi ini sudah melebihi semua. Nah, kemudian menjadi pimpin atas 1.000 orang, lebih Mas harusnya kan? Ya gitu kan. Kemudian tur ke Israel, udah belum? Sudah, ada 2 kali. Nah, Eropa yang belum, tapi sama Amerika ini yang belum. Kemudian ini ada radio Mazmur dulu nih, menjangkau 5 juta di Kalbar. Tapi karena Mazmur radionya sudah nggak ada, saya masih nagih hutang nih, ada kawan-kawan yang berjanji mau menghidupkan kembali. Belum jadi-jadi, udah berapa tahun, ingat ya, hutang harus bayar tuh. Ya, saya siap mensupport kembali kalau radionya dihidupkan, ya kan? Kalau dia harus swasta pun nggak apa-apa. Karena dulu radio Mazmur 21 itu lumayan jadi berkat. Ini tahun 2005, saya masih dipercaya jadi pimpinannya waktu itu. Ya, kemudian ini anak kuliah di perguruan tinggi yang terkenal. Nah, Bapak Ibu, 2005 saya tulis, anak saya ini masih usia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, dia kemarin baru menyelesaikan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi lumayan terkenal. Terkenal karena mahalnya. Searching di Google, perguruan tinggi tempat dia kuliah itu sama Joshua, anak saya Ripen namanya, itu perguruan tinggi masuk 5 besar termahal di Indonesia. Termahal Bapak Ibu. Kalau termahal pasti terkenal juga. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi awal pernah dia masuk nomor 1 termahal, sekarang dia nomor 4 atau nomor 5. Termahal. Tapi anak saya bisa selesai di situ. Pada waktu itu gaji saya 2 jutaan saya bilang ya, bisa muliakan anak seperti itu. Tapi ini saya sudah perkatakan, sudah saya mimpikan, ada yang sudah jadi kenyataan sekarang. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah takut punya mimpi tinggi, jangan pernah takut punya mimpi besar, jangan pernah takut punya impian atau punya cita-cita yang luar biasa. Bercita-citalah, bermimpilah, setinggi-tinggi langit. Kalaupun dia jatuh di antara bintang-bintang. Babe ngajarin dulu, kalau pengen punya mobil Innova, maka jangan tulis di keinginan punya mobil Innova zaman dulu ya. 2000 ini kan diajarin gitu ya. Kita harus punya mimpi, punya fortune minimal. Jatuh-jatuh ke Innova gitu kan. Kalau punya Innova nanti punya mobil Avanza. Kalau pengen punya Avanza jatuh-jatuh ke enggak usah disebut. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya saya buat setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Ya ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, punya deposito. Nah ini, ya kan? Saya tutup ya. Enggak banyak sih ini sebenarnya. Enggak sampai $10.000.
Makanya kecil benar kalau saya lihat sekarang kan kira-kira gitu ya. Saya tutup aja. Nah punya alat musik sendiri. Kemudian hidup, nah ini standar lah, menjadi penasihat gubernur. Nih tanggal 26 diperbaharui lagi tuh. Dan saya sudah tulis tuh Mazmur 21 ayat 1 sampai 7. Yang tadi kita baca. Tahun berapa? 2005. Ya. Nah itulah yang saya alami. Kemudian ini yang 16. Masuk akal enggak? Bekerja di kantor PBB di New York. Aduh, Mak. Enggak sampai di PBB, minimal di ASEAN kan gitu ya. Turun-turunnya lagi minimal di IKN. Tadi kan di live grand map saya ada tuh. Jadi dirjen di IKN. Nah, jangan pernah takut lah. Orang mau bilang apa terserah yang jalani saya, ya kan? Dan orang lain itu akan tercengang nanti lihat kalau itu betul-betul berhasil. Dan itu saya sudah buktikan Bapak Ibu. Di tahun 2008 saya juga pernah pengen sekali punya mobil Innova, kayak Babe bilang. Babe dulu pernah cerita, ingat saya di Bukit Doa itu. Mobil itu bisa dilihat dari harganya katanya. Ketika dia nutup pintu. Nah. Kalau mobilnya ditutup pintunya, prang. Udah tahu udah harganya katanya. Saya pakai mobil Suzuki EPV waktu itu. Malu rasanya ya. Suzuki EPV Bapak Ibu, saya berapa tahun pakai. Saya pernah jemput tamu kita dari Inggris. Setelah kegiatan kita di Singkawang, saya pulang duluan dengan brother Sony, saya ingat tuh, yang sudah lagi di gereja ini. Ya, saya dari Singkawang jemput di bandara. Aduh, mobilnya AC-nya panas. Panas. Waktu itu nggak diperbaiki. Jemput dia. Udah datangnya kayak cuaca kemarin nih, panasnya minta ampun. Jadi selama di mobil itu AC itu saya pulkan semua, pokoknya paling full lah, tetap panas. Saya berpikir masa tamu orang Inggris lagi. Kalau Bapak Ibu masih ingat namanya Steve Mile, ya, yang saya juga ada follow dia punya itu. Kemudian ya itu, saya berpikir pasti ada waktunya punya mobil baik. Nah sekarang ya puji Tuhan diberikan karunia itu. Mobilnya bisa ngomong lagi kan? Maksudnya kita perintah pakai suara dia bisa ngerti gitu ya. Nah, padahal saya 2008 pengen punya mobil Innova aja waktu itu. Innova enggak saya beli, kecuali Herpi yang kasihkan nanti. Ya. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan ini bukan untuk show up. No, saya hanya ingin seperti tadi, orang membaca dalam kehidupan saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saatnya nanti akan jadi kesaksian di kemudian hari. Makanya ada satu kalimat saya yang selalu mengingatkan kepada kita, apa yang kau alami hari ini, kalau kau menang bersama Tuhan, itu akan jadi kesaksian, jadi berkat di kemudian hari bagi banyak orang. Ya, hari ini tentu yang saya catat belum saya berikan kepada Bapak Ibu, ya kan? Nanti setelah kelihatan barangnya, nanti saya akan lihatkan lagi. Karena di Alkitab saya ini paling banyak Bapak Ibu catatan-catatan, jadi paling banyak. Jadi tidak akan hilang selagi masih ada Alkitab saya ini. Keinginan saya apapun, ya. Ini masih punya waktu berapa ya? Nah, keinginan apapun termasuk mobil yang saya impikan apa segala sudah tercatat di sini semua. Logonya, lambangnya pun sudah saya tuliskan di sini. Nanti kalau terbeli baru nanti saya akan kalau dikasih kesempatan khotbah saya lihatkan loh ini yang saya catat tahun berapa. Ya, segala sesuatu tidak ada yang instan. Oke? Tidak ada yang instan. Harus proses. Hargai proses, hargai waktu, hargai sesama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini, saya pernah tulis di tahun 2005, ini juga saya masih jadi kontraktor dulu. Kontraktor di rumahnya salah satu penatua di Sungai Raya. Namanya Gang Mawar Putih, Gang di sana lah. Saya dapat gambar dari Babe waktu itu dari Israel. Saya ingat rombongannya waktu itu Pak Budi, Babe, termasuk Banggit atau enggak. Pulang kan kita dikasih itu gambar Israel. Nah, gambar Israel dibuatkan, saya tulis di atas itu. Suatu saat saya dan istri pasti ada di hotel ini. Tahun 2007 saya tulis. Suatu saat saya dan istri ada di situ. Saya tulis pakai spidol. Mas Roy itu masih ingat tuh datang ke rumah lihat, bagus juga impiannya katanya kan. Nah, Bapak Ibu terlaksana nggak waktu itu?
2007. 2012 baru saya ke Israel. Nah ini 2020 bersama istri. Ya. Ini dalam pelayanan juga saya waktu itu waktu yang mengatur kita atau kita yang mengatur waktu Bapak Ibu. Kalau dibilang sibuk, saya kira mungkin lumayan sibuk ya. Nah sebagai pelayan Tuhan, saya harus melayani di BPD, pergi ke tempat-tempat begini ini, ya kan? Nah ini jalannya luar biasa bagus, tempat Pak Darsin di Sintang nih. Dari Sintang naik motor dia nih 3 jam, mau remuk rasanya pinggang saya, ya jalannya luar biasa. Saya kira dekat kampung istri saya, rupanya masih jauh. Semangat waktu mau pergi, ya kan? Tapi setelah lihat kayak gini, kalau diundang yang kedua kali, doa dulu. Nah ini juga ada ya, mulai ini orang-orang, ini orang PD ini, lihat ada sapi, bagus kan? Di atas tuh ada gereja tuh. Nah ini Bapak Ibu, saya menyerahkan alat musik dari saudara kita, punya Brother Herpy. Ya. Jadi ini sudah enggak, karena yang mau main drum tidak lagi berminat main drum, jadi ada di rumah, jadi kita serahkan di gereja. Nah Bapak Ibu kalau yang punya alat musik yang nganggur, kasih tahu saya ya. Anaknya sudah nggak mau pakai lagi misalnya kan, karena dia sudah beralih, tadinya main keyboard, lalu sekarang jadi main tamborin. Nah kita serahkan ke gereja-gereja yang memerlukan. Ya, jangan biarkan, karena alat musiknya dia lebih terhormat kalau dia bisa menyanyikan pujian untuk Tuhan. Ya kan, itu kan dia desain kan, awalnya kan, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu daripada dia ada di gudang Bapak Ibu, entahkah keyboard, entahkah apa segala, kasih tahu aja. Nah, kemudian sebagai ASN, Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu, saya ini juga ada ASN. Ya, sebentar lagi nanti pensiun, sekitar 12 tahun lagi lah. Nah ini pelayanan di organisasi juga iya. Ya. Jadi kalau bilang sibuk, wah luar biasa, tapi masih bisa. Ini kemarin dilantik sebagai FKUB Provinsi. Ya. Ini pelayanan dengan Pangdam nih 12 Tanjung Pura nih Pak Sulaiman Agusto, Mayor Jenderal. Nah ini tetap bisa melayani. Ini dengan Uskup Agung Pontianak. Kita tahu Bapak Ibu, kita ini pernah melukai dan terluka kalau salah dengan keuskupan. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama uskup itu agak ngeri-ngeri kan, karena Sungai Yordan itu ada catatan di sana. Tetapi dia bersyukur sekali dengan uskup yang sekarang, Monsinyur Agus sangat dekat dengan kami. Dan komunikasi sangat baik. Nah ini saya ambil S3, ya kuliah juga setiap Sabtu. Makanya kalau udah Sabtu itu kuliah kami biasanya dari pagi sampai sore, dari jam 7:30 sampai jam 6 sore. Ya, makanya mau ikut ibadah pagi doa itu kalau pas lagi nggak ada jadwal. Kadang juga dilanjutkan di hari Minggu. Ya, ambil S3. Itulah kami ini berada di jalan yang sepi, kata prinsipnya kalau ambil S3 itu. Karena di situ udah kita datang, kita bayar mahal-mahal, dikasih tugas sama dosen, lalu dimarahin lagi. Kalau kita nggak selesaikan, kita nggak dapat nilai lagi. Padahal kita udah bayar, udah datang lagi apa segala. Ada yang tanya, kenapa saya masih ambil S3? Saya cuma satu, saya ingin memperlengkapi sumber daya manusia di Kalimantan Barat ini biar lebih baik. Utamanya orang-orang Kristen dan orang Dayak. Orang Dayak itu belum banyak yang doktor. Ya, di angkatan kami ini hanya berapa orang? Ada 5 orang ya. Maksud saya ingin melengkapi itu semuanya. Susah nggak masuk doktor? Ya pendidikannya saya mengalami kepala nyut-nyut itu ada di situlah. Memang benar. Dosen yang minta hari ini harus kumpulkan tugas dengan tugasnya segini-segini macam-macam. Mungkin Pak Kadis juga mengalami hal yang sama ya. Tapi karena kami sudah tatap muka, seperti itulah. Saya menjalani jalan yang sepi. Sepi memang, kami hanya berapa di situ. Diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, padahal kami harus bayar lumayan mahal per semesternya. Yang diharapkan cuma nilai. Nilainya A, B, atau C, kira-kira seperti itu. Tapi ini untuk di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau sekolah, sertifikat, ijazah itu tidak akan pernah bisa dicuri sama siapapun. Dia akan melekat kepada saya, melekat kepada kita semuanya. Pentingnya pendidikan sampai hari ini. Saya umur 47 tahun Bapak Ibu. Ya, mengambil S2, ambil S3 di usia seperti itu sudah banyak penuh nih di sini nih. Ya kan? Udah lumayan lah. Nah, gereja kita juga harus memperlengkapi tentang sumber daya manusia di kemudian hari itu pasti dan akan sangat diperlukan. Anak-anak muda,
Jangan hanya S1 kamu selesai lalu mandek sampai situ. Ambil seterusnya. Pendidikan itu tidak akan pernah hilang. Terakhir, apa mau nih? Belum. Terakhirlah, ada quote-quote yang harus kita. Oh ini dulu. Sesibuk-sibuknya kita, kalau kita ingin sukses di kemudian hari, olahraga juga penting. Nah, Bapak, Ibu, kenapa saya memilih sepak bola? Kenapa saya ini orang yang suka berkomunitas ya. Nah, olahraga sepak bola itu meskipun kita tidak jadi tuan rumah U20, gara-gara nggak usah dibilangin ya. Nah, saya termasuk suka olahraga yang bergu, yang bergrup. Nah, di sini kita perlu kerjasama tim, ya kan? Nah, gini-gini juga masih cetak gol lah ya. Nah, lihat bawah tuh, masih ada hat-trick kemarin. Kemudian ini, ya kan? Masih jadi ban kapten ya. Dalam pertandingan, tapi ini pertandingan bukan resmi, ya. Dan kami selalu buat seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Olahraga penting, Bapak Ibu, kalau ingin sukses, sehat badan harus. Saya senang olahraga sepak bola ini karena sebelum main sudah diceritakan, cerita panjang, persiapkan nih segala macam-macam. Selesai main bola, ceritanya panjang lagi. Wah, kamu gara-gara kamu tidak kasih saya umpan jadi tidak bagus. Umpannya saya kasihkan kamu bisa selesaikan, tidak bisa cetak gol. Lah ceritanya panjang, ya kan? Kalau olahraga sendiri kan, yang sepeda apa segala, cerita sama siapa ya? Kira-kira gitu kan enggak? Nah, atau jogging kan ceritanya sendiri, paling sama istri, kayak saya Bro Asang sama Fani kan, cerita berdua aja. Kalau kami ini 11, 12, 20 orang, cerita panjang ceritanya. Senang gitu ya, senang ya olahraga. Nah itu saya, kalau Bapak Ibu senang olahraga yang silahkan. Olahraga yang lain juga bagus. Nah ini quote terakhir, kita baca Kejadian pasal yang ke-11 dan 16. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Bapak Ibu ganti kata mereka itu. Apapun juga yang saya rencanakan itu artinya saya mimpikan, yang saya mau lakukan ke depan, kata Tuhan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Orang sukses adalah orang yang pernah mengalami kegagalan, betul ya? Dan menjadikan kegagalan itu sebagai guru yang terbaik. Orang gagal selalu ingin sukses, namun tidak pernah mau belajar dari orang sukses. Ini perkataan dari Walt Disney. Siapa yang nggak tahu nih? Walt Disney ada di mana-mana. Ya kan dibilang semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Orang hebat bertindak sebelum berkata, dan dia berkata selaras dengan tindakannya. Thank you, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tadi dipesan sama koordinator ibadah, saya tidak akan mendoakan Bapak Ibu lagi semuanya, saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Inilah surat Kristus yang Bapak Ibu bisa baca dalam kehidupan saya. Kita akan tetap terus menjadi cahaya dalam kehidupan ini, menerangi sebanyak mungkin orang dengan tindakan, dengan perkataan yang kita lakukan. Hari ini, pada ibadah ini, saya tidak bermaksud untuk show up, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi inilah yang saya alami dan saya selalu seperti ini. Saya akan tetap seperti ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita naikkan satu pujian. Kita mau dibentuk, bentukannya itu tidak susah. Tidak kalau kita jalani. Ingat basic utamanya baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ini Alkitab saya bilang 18 kali sudah dari Kejadian sampai Wahyu. 1 tahun bisa 2 kali. Selesai. Konsisten. Saya baca Alkitab saya 10 halaman setiap hari. Kadang saya baca pagi, kadang saya baca malam. Kalau tidak sempat, pagi, malam. Dan saya sudah bisa membuktikannya, baca Alkitab konsisten. Memang perjuangan sangat luar biasa. Karena
Apakah saya hafal Alkitabnya? Enggak, Bapak Ibu. Enggak hafal. Tapi tahu cerita ini ada di mana. Ya kan? Penting baca Alkitab. Anda yang sudah baca Alkitab itu luar biasa. Tambah lagi ya, jangan berhenti baca Alkitab. Saya percaya di antara kita di sini nih yang hadir pasti juga sudah menyelesaikan baca Alkitab. Tapi mungkin saya sudah selesai 1-2 kali selesai. Jangan, lanjutkan baca terus. Karena di Alkitab inilah dasar utamanya untuk kita bisa sukses dalam apapun yang kita lakukan. Bagaikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan namamu. Yang lagi kita katakan bagaikan bencana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan Sekali lagi ku namamu. mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, Memuliakan sekali lagi memuliakan namamu. memuliakan
memuliakan nama-Mu. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman, biarlah kesaksian, biarlah yang telah saya sampaikan, jika ada hal yang kurang berkenan, Tuhan biar mengampuni buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini, firman Tuhan telah saya sampaikan. Itu yang saya alami. Jika Bapak Ibu merasa terberkati dan diberkati dan ingin menjalankan, tentu masing-masing kita punya pilihan. Tentu masing-masing kita punya landasan. Landasan yang terutama adalah baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Supaya kita kuat, supaya berhasil, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkan firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan itu. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil apa yang kita kerjakan. Berhasil kita jadi berkat. Jadi berkat untuk selama-lamanya. Karena Tuhan juga memberikan umur yang panjang buat kita. Agar dalam usia yang panjang tersebut, Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Setia kepada Tuhan senantiasa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu, hamba telah selesai. Dan juga saat ini kami akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati sepanjang kehidupan kami. Utamanya kami diberi kesehatan, diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Kesehatan buat orang-orang yang kami kasihi, dan kesehatan buat orang-orang yang mengasihi kami. Rasa syukur itu Tuhan kami akan berikan melalui persembahan pada saat ini. Persembahan apapun Tuhan, kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berikan persembahan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keikhlasan, karena memang rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Berilah, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Satu takaran yang digoncangkan, yang ditumpahkan, diberikannya kembali kepada kita. Berikan dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari angkat kedua tangan kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Menyertai engkau keluar masuk rumahmu, engkau diberikan keselamatan. Dapurmu diberikan senantiasa berkat yang tidak pernah berkesudahan. Usaha pekerjaanmu diberkatinya, melebar ke kiri dan ke kanan, semakin luas. Dan segala kutuk atasmu dipatahkan, dihancurkan. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.